itu, 9 mahasiswa ngumpul di warung depan kampus. Katanya sih mau ngerjain tugas Pancasila, tapi seperti biasa, fokus mereka malah ke gorengan dan kopi. Guys, Pancasila sebagai pola hidup tuh apa sih? Hidupku aja belum ada pola, gimana mau berpancasila? Mungkin Sep, maksudnya itu hidup hemat. Jangan tiap kali ngutang, bayarnya nanti dulu. Itu strategi ekonomi kreatif, bukan utang. Enggak gitu guys. Jadi maksudnya gimana kita nerapin nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan kita sehari-hari, nggak cuma dihafal. Nah, setuju. Kita ambil aja dari contoh sekitar kita, kayak misal di kantin ini, biar ide video kita tuh nggak kaku gitu loh. Oke, kita ambil deh Pancasila di warung kampus. Santai tapi bermakna. EZ kan? Diskusi pun dimulai, tapi suasananya lebih rame daripada rapat BEM. Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, warungnya tutup sebentar pas azan. Kita juga ikut diam, gak ribut. Ya, dan kita hormati aja, karena nggak semuanya harus sama untuk saling menghormati. Itu salah satu contoh yang sederhana tapi kuat. Toleransi itu fondasi hidup bareng-bareng. Tapi kalau aku pura-pura puasa biar ditraktir, itu bentuk toleransi. Itu mah bentuk modus, Sep, bukan bentuk toleransi. Nah, jadi teman-teman yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kayak waktu itu Araska jatuh, kita pun nggak ketawa. Biasanya kan aku nggak ketawa, tapi aku nolongin dia. Kalah, kalian aja sempat ketawain dulu kan sebelum nolongin. Yang penting kan tetap nolongin, tetap manusiawi, tapi tetap lucu. Benar banget tuh, dari kayak kita bantu orang, terus buang sampah pada tempatnya, itu tuh udah sikap beradab tahu. Aku beresin meja habis orang makan, itu beradab juga. Asal bukan modus ngincer makanan sisa, Sep. Nah, sekarang kita sila ketiga deh. Kalian lihat dari kantin ini, banyak banget mahasiswa-mahasiswa dari prodi lain, dari fakultas-fakultas lain. Nah, ini tuh contoh persatuan Indonesia guys, sila ketiga. Gacor banget. Kita bisa beda pendapat, tapi tetap satu tujuan tugas kelar. Tunjuk terlihat saat gorengan tinggal satu tapi gak ada yang ngambil. Bohong, kamu gak suka rebutan kalau dengan tinggal satu. Tapi intinya di sini semua rata, semua bersaudara karena lapar. Diskusi makin seru waktu mereka masuk ke sila keempat. Nah, kalau sila keempat itu kayak kita tadi waktu milih tempat nongkrong ini, akhirnya kita sepakati untuk di sini. Iya, walaupun ada yang pengen di tempat yang ber-AC, tapi kita ujung-ujungnya sepakat di sini kan karena dekat dan murah juga. Musyawarah versi mahasiswa, suara perut menang. Dan yang kalah, keringetan tapi dompet aman. Kalau sila kelima itu keadilan sosial yang artinya semua orang dapat hak sama tanggung jawab yang sama. Termasuk bayar sendiri-sendiri, bukan satu orang raktir semua. Setuju. Jadi adil itu bukan semua dapat banyak, tapi semua dapat sesuai porsinya. Berarti kalau aku makan baru lupa bayar, itu adil nggak sih? Itu mah adil buat kamu, rugi buat warung. Akhirnya mereka sadar, nilai Pancasila nggak cuma buat dibaca di kelas, tapi bisa dijalani bahkan di warung sederhana kayak gini. Jadi kesimpulannya dari warung kecil aja kita tuh bisa melihat semua sila Pancasila itu diterapkan. Nah, jadi Pancasila itu bukan buat hafalan, tapi gaya hidup. Dan kalau semua orang bisa mulai dari hal yang kecil, Indonesia bisa jadi harmonis. Oke, fix. Video kita judulnya Warung Pancasila, tempat nongkrong, tempat belajar hidup. Gas nggak? Begitulah kisah mereka di warung Pancasila. Dari obrolan ringan, mereka belajar bahwa hidup sesuai Pancasila itu bisa dimulai dari hal sederhana, bahkan sambil ngopi dan ngetawain teman sendiri.